Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nabi Wilan Megantoko, Ima Priyatina Wulandari, dan Aulia Indah Kurniati akan memaparkan artikel yang berjudul Wedhus Gembel Gunung Merapi. Abstrak. Erupsi adalah pelepasan magma, gas, abu, dan material lain ke atmosfer atau permukaan bumi oleh aktivitas gunung berapi. Proses peluncuran awan panas berkaitan dengan suhu dan kalor. Suhu merupakan suatu besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Tujuan dibuatnya artikel ini yaitu untuk mengetahui proses pembentukan awan panas, suhu, dan bahaya gas beracun pada awan panas, serta mitos wedhus gembel. Proses pembentukan awan panas terdiri dari dua tipe, yaitu awan panas letusan dan awan panas guguran. Erupsi dari gunung api mengemisikan gas-gas vulkanik. Mitos tentang wedhus gembel yang berbentuk menyerupai Mbah Petruk dan Nyai Petruk sangat dipercaya oleh penduduk setempat. Pendahuluan. Wilayah Indonesia mempunyai jalur gunung api serta rawan erupsi di sepanjang Ring of Fire, mulai Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Banda, Maluku, Papua, menurut Bronto et al. Tahun 1996. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, erupsi didefinisikan sebagai letusan gunung berapi atau semburan minyak dan uap panas dari dalam bumi. Erupsi adalah pelepasan magma, gas, abu, dan material lain ke atmosfer atau permukaan bumi oleh aktivitas gunung berapi. Erupsi gunung berapi terjadi jika ada pergerakan atau aktivitas magma dari dalam perut bumi menuju permukaan bumi. Pada saat gunung berapi erupsi, biasanya disertai dengan peluncuran awan panas, seperti pada erupsi Gunung Merapi yang disertai dengan wedhus gembel. Istilah wedhus gembel diambil dikarenakan awan panas tersebut menyerupai bulu domba yang bergumpal-gumpal berwarna putih bersih. Proses peluncuran awan panas berkaitan dengan suhu dan kalor. Suhu merupakan suatu besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Secara umum, untuk mengetahui kalor suatu benda harus mengukur suhu benda tersebut terlebih dahulu. Semakin tinggi suhu, maka kalor yang dikandung semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kalor yang dikandung semakin sedikit. Awan panas mengandung suhu yang tinggi serta mengandung gas beracun yang berbahaya bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, terdapat pula mitos yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan awan panas. Di sini ada pembahasan. Poin yang pertama yaitu proses pembentukan awan panas. Proses pembentukan awan panas terdiri dari dua tipe, yaitu awan panas letusan dan awan panas guguran. Awan panas letusan terjadi ketika letusan gunung berapi yang berasal dari endapan magma didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi yang mendorong material pijar keluar dan meluncur ke bawah atau ke lereng dengan kecepatan mencapai sekitar 150 km per jam. Awan panas guguran berasal dari guguran kubah lava. Karena gaya gravitasi bumi, kubah kawah itu kemudian tertarik dan memiliki kecepatan guguran antara 70 sampai 150 km per jam. Pergerakan awan menuruni lereng gunung pun sangat cepat, mencapai 200 hingga 300 km per jam. Awan tersebut selalu mengikuti aliran lava pijar yang menuruni lereng gunung karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Pembentukan awan panas merupakan hasil pendinginan dari magma pijar yang mengendap di permukaan. Poin yang kedua yaitu suhu dan bahaya gas beracun pada awan panas. Dari proses pembentukan awan panas,
Kemudian terbentuk gas-gas panas dengan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi, yakni antara 1000 sampai 1100 derajat Celcius, seperti yang terbentuk pada Gunung Karangetang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Sementara itu, erupsi pada Merapi dikenal secara luas sebagai tipe Merapi, yaitu terjadi karena adanya kubah lava yang terletak di bibir kawah runtuh dan meluncur menuruni lereng tubuhnya yang sangat terjal dengan sangat cepat. Bersuhu tinggi kisaran 300 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius. Sehingga terbentuklah awan panas atau dikenal oleh masyarakat setempat Sleman, Yogyakarta dengan istilah wedhus gembel. Suhu yang begitu tinggi mengakibatkan warga di sekitar lereng gunung harus mengungsi ke tempat yang lebih aman karena paparan radiasi awan panas dapat mengakibatkan kulit terbakar dan melepuh. Selain itu, awan panas juga berbahaya bagi pernapasan karena mengandung gas beracun. Sumaryati tahun 2014 menyatakan bahwa erupsi dari gunung api mengemisikan gas-gas vulkanik antara lain karbon monoksida, karbon dioksida, asam sulfida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, uap air, gas hidrogen, asam klorida, dan asam fluorida dengan konsentrasi tinggi sehingga bersifat racun atau toksik. Erupsi gunung api selain menghasilkan SO2 juga menghasilkan debu vulkanik yang berdampak pada kesehatan pernafasan dan lingkungan atmosfer atau jangkauan jarak pandang atau visibilitas terutama untuk sektor penerbangan menjadi hanya beberapa meter saja. Material gas yang berbahaya bagi kesehatan pernafasan yang dihasilkan dari erupsi gunung api adalah SO2, CO, dan H2S. Ricard et al. Tahun 1987 menyatakan besarnya emisi SO2 menempati 9% dari emisi total erupsi gunung api. Mitos wedhus gembel. Secara harfiah, wedhus gembel berarti kambing berbulu lebat. Namun, wedhus gembel yang akan kita bahas kali ini berbeda. Wedhus gembel yang dimaksud adalah awan panas dengan suhu yang bisa mencapai 600 sampai 1100 derajat Celcius yang menyertai letusan gunung berapi. Awan panas ini disebut wedhus gembel karena bentuknya mirip dengan segerombolan kambing yang sedang menuruni lereng gunung. Wedhus gembel ini memiliki nama ilmiah Pyroclastic density flow, yang zat padat atau debu vulkanik dengan ukuran mulai dari as sampai lapili, dan fase gas atau CO2, sulfur, klor, uap air, dan lainnya yang bercampur udara. Banyak mitos yang beredar di masyarakat tentang wedhus gembel ini, terutama pada masyarakat di sekitar Gunung Merapi. Salah satunya yang terjadi pada tahun 2010 lalu. Seorang warga desa Sudimoro yang bernama Suswanto berhasil mengabadikan sebuah fenomena yang sangat langka. Beliau melihat Gunung Merapi mengeluarkan awan panas atau wedhus gembel dengan bentuk yang aneh, yaitu menyerupai wajah Petruk. Setelah mengabadikannya, Suswanto lantas menunjukkan fenomena tersebut kepada para sesepuh yang ada di desanya. Menurut para sesepuh tersebut, jika sudah terlihat kepala Mbah Petruk dan Nyai Petruk yang sudah menagih janji, maka akan terjadi letusan di puncak Gunung Merapi yang sangat besar. Mitos tentang Mbah Petruk dan Nyai Petruk sangat dipercaya oleh penduduk setempat. Mitos ini dipercaya berasal dari kekecewaan Raja Majapahit, yaitu Brawijaya terhadap Kerajaan Demak dalam kisah Sabda Palono Genggong. Saat itu Raja Brawijaya ingin menyepi di Gunung Lawu, akan tetapi beliau diusir. Dan pada akhirnya Raja Brawijaya melakukan semedi di puncak Gunung Merapi.
Saat menyepi di Gunung Merapi, Raja Brawijaya bertemu dengan seorang nenek yang dipercaya sebagai Nyai Petruk atau Mbah Petruk. Mbah Petruk kemudian berkata, jika ada pemimpin di sekitar Merapi yang tidak benar, dirinya akan menagih janji. Masyarakat sekitar percaya bahwa arah yang ditunjuk oleh wajah Mbah Petruk akan mendapat dampak yang paling besar. Pada tahun 2010, awan panas atau wedhus gembel tersebut mengarah ke arah selatan, sehingga masyarakat percaya wilayah Yogyakarta dan sekitarnya akan mendapat dampak yang paling besar. Sebenarnya mitos tentang wedhus gembel ini dapat dijelaskan secara ilmiah. Arah awan panas bisa dipengaruhi oleh pergerakan angin yang ada di puncak gunung. Pada saat meletus, bebatuan dan lava yang menyembur juga bisa berubah arah sesuai dengan arah angin berhembus. Kesimpulan, proses pembentukan awan panas terdiri dari dua tipe, yaitu awan panas letusan dan awan panas guguran. Erupsi dari gunung api mengemisikan gas-gas vulkanik atau antara lain karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, asam sulfida atau H2S, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida atau NO2, uap air atau H2O, gas hidrogen atau H2, asam klorida atau HCl, dan asam fluorida atau HF dengan konsentrasi tinggi sehingga bersifat racun atau toksik. Gunung Merapi mengeluarkan awan panas atau wedhus gembel dengan bentuk yang aneh, yaitu menyerupai wajah Petruk. Jika sudah terlihat kepala Mbah Petruk dan Nyai Petruk yang sudah menagih janjinya, maka akan terjadi letusan di puncak Gunung Merapi yang sangat besar. Mitos tentang Mbah Petruk dan Nyai Petruk sangat dipercaya oleh penduduk setempat. Ini referensi yang kami gunakan untuk membuat artikel tentang wedhus gembel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.